terus belajar walaupun sudah lulus, walaupun sudah kita sudah terima di sekolah mana atau stuck, kita harus terus belajar sepanjang hayat. Nah, praktik baik saya itu menggunakan metode STAR namanya. STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Situasi di mana kurangnya rasa ingin tahu dan pembelajaran yang monoton, karena kalau kita tidak terus belajar, maka pembelajaran kita berikan itu akan terus monoton. Tantangan di mana karakter peserta didik yang sangat beragam. Kemudian A, aksi di mana model pembelajaran PBL dengan media komik Canva, lalu refleksi pembelajaran menjadi bermakna. Kemudian lanjut, yang pertama saya akan membahas situasi. Saya berada di SMA Negeri Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, yang merupakan Kabupaten Ujung ya, sudah disebutkan Anggi tadi, Kabupaten Ujung dan juga baru pemekaran dari Lubuk Linggau. Sehingga ya banyak-banyak kebun sawit, kebun karet, dan juga di mana tradisi di Muratara itu cukup kental dari sisi bahasa, dari sisi tingkah laku. Jadi kita harus penyesuaian di lingkungan tersebut. Sehingga jika kita tidak mengajak siswa untuk lebih kreatif ya, atau pembelajaran itu menjadi menarik, maka siswa itu akan cepat bosan. Selanjutnya, tantangan, di mana tantangan ini kita dituntut di kurikulum Merdeka sekarang, kurikulum Merdeka di mana pembelajaran itu berdiferensiasi dan juga pembelajaran harus bermakna, sehingga apalagi kalau kita lihat, kalau saya lihat di lingkungan sekolah saya itu siswa-siswa itu sangat beragam, ya, pola pikir, tingkah laku, pemikiran, dan lain sebagainya. Aksi yang saya lakukan itu adalah saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Biasanya kalau fisika, adik-adik mungkin tidak asing ya dengan problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan komik Canva, dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Di situ saya memanfaatkan fitur yang sudah diberikan oleh pemerintah. Di sini media pembelajaran komik berbasis Canva. Apa itu Canva? Canva itu adalah platform infografis. Kita bisa membuat suatu dokumen, whiteboard, presentasi, sosial media, atau kita bisa nge-share sosial media, kemudian juga kita bisa membuat video dan lain sebagainya. Mungkin adik-adik tidak asing karena adik-adik ini biasanya pemikirannya lebih canggih ya daripada kami. Eh, gitu. Kemudian sebelum saya membuat Canva atau membuat komik, nah di sini ada step yang perlu saya lakukan, atau misalkan kalau bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik, biasanya itu kalau tugas akhir itu Kak saya kemarin S1 itu pengembangan LKPD ya, pengembangan lembar kerja, lembar praktikum menggunakan Tangkiria. Nah, ini juga bisa dijadikan pengembangan, di mana pengembangan komik pembelajaran ya, komik fisika. Kalau kita menggunakan Canva itu cukup mudah ya, mungkin kita bisa mencari banyak aset-aset yang ada dan juga bisa kita download di internet, bisa kita sesuaikan di Canva. Yang cukup masalah itu yang cukup agak sulit itu adalah mendesain ceritanya atau storyline-nya, di mana kita harus merencanakan storyline-nya baik dari sisi sampul, kemudian karakter apa yang akan kita gunakan, lingkungan apa yang akan kita tampilkan di komik tersebut, bahasanya harus singkat, padat, dan juga jelas, tidak monoton, jadi siswa membacanya tidak sulit seperti itu. Dan juga kita bisa mengembangkan potensi literasi siswa tersebut dengan komik Canva. Nah, di sini alur storyline-nya kita tentukan berapa slide yang perlu kita buat sampai di akhir keinginan yang kita inginkan. Kemudian tokohnya di sini saya punya aset-asetnya, aset-aset berupa background ada dan juga apa namanya karakter dan juga balonnya atau apa namanya bentuk bentuk bicaranya ya, bentuk balonnya namanya. Nanti saya share di grup
ya di adik-adik sekalian jika berminat. Nah, di sini saya pertama menentukan identitas komik, judul apa yang ingin saya jabarkan di situ pada mata pelajaran, kemudian visualnya, logo-logo yang diperlukan, kemudian dialognya. Nah, di sini kita harus pikirkan betul-betul posisi apa yang ingin kita kita tampilkan di fisika ini, baik visualnya, gedung-gedung atau dan lain-lainnya. Nah, seperti ini tampilan Canva. Kalau misalkan adik-adik ada email belajar ID bisa digunakan, atau misalkan adik-adik ingin lebih leluasa menggunakan Canva, adik-adik bisa bergabung pada tim. Di sini ada tim. Adik-adik juga bisa mencarinya di Shopee, bisa. Itu legal karena dia ada timnya. Kita gabung di tim orang, jadi kita bisa mendapatkan Canva Pro di situ. Ya, jadi kita bisa leluasa memilih desain. Jadi kita klik desain, misalnya komik kita klik. Nah, di sini kita dapat backgroundnya. Setelah itu karakternya ini bisa kita hapus dan kita sesuaikan dengan keinginan yang sudah kita buat di storyline. Nah, ini balun-balunnya dapat. Kemudian elemennya jika kita ingin mengganti, oh di sini saya ingin menampilkan ada sekolah atau ada rumah, bisa kita cari di elemen. Kemudian teks kita bisa mengedit teksnya, unggah. Jika di elemen ini tidak ada sesuai keinginan kita, maka kita bisa mencarinya di Google. Cari gambarnya di Google, kemudian kita unggah, kita bisa edit dan juga kita masukkan di komik di sini. Ya, bisa kita tambah halaman seberapapun. Jadi zaman sekarang ya saya sangat bersyukur adanya platform-platform yang sangat mudah sekarang ini ya. Kalau dulu cukup sulit mungkin dan juga berbayar. Kalau berbayar itu kan agak sulit mendapatkannya. Kalau Canva ini ada tim. Jadi di sini saya menggunakan Canva bersama tim. Jadi pro ya. Nah, ini hasil komik pembelajaran saya dengan judul Pemanasan Global, yaitu fase E. Saya menggunakan kurikulum Merdeka, saya gunakan juga di kurikulum Merdeka, ya. Nah, di sini ada karakter-karakternya. Karakternya ini ada dua orang laki-laki dan juga backgroundnya kita harus pikirkan karena kita melihatnya dari sudut pandang 1 dan 2 atau dua karakter ini saling berbicara, jadi kita cari background yang ada dua side seperti ini. Nah, kalau ini visualnya kita shoot kayak kita nge-shoot kamera ya dari jauh, jadi dia berbicara berdua, kemudian di sini saya tampilkan juga, oh berarti ini ada di kantin. Nah, Kak, saya cari elemen yang berupa seperti ada makanan, ada orang begitu kantin. Bisa kita tambah-tambahkan, edit. Nah, balun-balun ini kita sesuaikan juga dengan posisinya, mana yang enak. Untuk ekspresinya di sini saya ada asetnya, kemarin sudah dapat asetnya. Aset-asetnya di mana orang ini, si orang ini itu ada beberapa emosi, karena kita sulit untuk mendapatkan satu karakter dengan beberapa emosi. Di sini saya ada untuk emosinya, jadi ini emosi senang, ini emosi marah, ini emosi luar biasa, ini emosi siap menulis, ya banyak. Jadi nanti silahkan jika ada yang berminat di sini. Kemudian saya juga menampilkan ini seakan-akan ada ST. Jadi saya tampilkan dengan kalimatnya seperti itu. Di akhir saya tuliskan asesmennya karena tidak muluk-muluk hanya cerita, tapi juga ini merupakan komik pembelajaran. Jadi cerita ini ada pembelajarannya. Kemudian setelah saya jadikan komik, saya upload dalam bentuk PDF. Bisa PDF, bisa gambar di sini, tapi saya gunakan PDF untuk mengupload komik tersebut ke PMM, Platform Merdeka Mengajar. Di sini saya upload di bukti karya. Kalau adik-adik sudah mengajar biasanya bisa ya, bukti karya, tambah karya. Di sini kita kalau pemerintah sekarang, Diknas sekarang luar biasa ya, karena guru-guru itu sangat difasilitasi dengan berbagai fasilitas yang ada. Jadi di sini bisa kita
karya-karya kita bisa kita masukkan di PMM ini, ya. Nah, ini saya upload, saya tambah karya saya, kemudian saya klik bahan ajar, dan juga saya upload dalam bentuk dokumen. Nah, jika adik-adik ingin mengupload video, misalkan video pembelajaran, bisa mengklik video. Video ini itu kita upload berupa link di YouTube. Jadi kita upload di YouTube dulu, baru bisa kita upload ke PMM. Nah, setelah itu saya menggunakan model problem based learning. Model problem based learning adalah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik untuk selalu berpikir kritis. Jadi intinya biasanya kalau guru fisika itu menggunakan PBL. Mengapa? Supaya siswa itu bisa berpikir kritis, meningkatkan critical thinking mereka, dan juga selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu masalah. Mengapa ini disebut pembelajaran inovatif? Karena pembelajaran ini menuntut siswa untuk berpikir sendiri, kita sebagai fasilitasi. Dan juga siswa itu ada tujuan di akhirnya. Jadi di awal mereka tahu apa yang ingin dia cari, kemudian apa yang ingin mereka lakukan. Nah, di sini saya berperan sebagai fasilitator saja. Sesuai pembelajaran sekarang, di mana student center, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, ini kegiatan yang sudah saya lakukan di SMA Negeri Karangjaya. Pendahuluan yang saya lakukan selain dari pembukaan, absen, dan lain sebagainya, saya adakan ice breaking. Ya, apa gunanya ice breaking? Untuk meningkatkan konsentrasi siswa tersebut sebelum memulai pembelajaran. Jadi, sebelum memulai pembelajaran atau mereka berpikir kritis, mereka harus senang terlebih dahulu dengan cara ya ice breaking ini. Nah, ini bisa adik-adik lihat gimana ekspresi siswa tersebut. Ya, ini seakan-akan main, tapi ini meningkatkan konsentrasi. Ada 2 porsi, yes dan no saya tulis, kemudian mereka saya buat 2 baris supaya tidak terjadi hal yang diinginkan, laki-laki dan perempuan. Jadi ketika saya bilang yes, mereka harus pindah. Ketika bilang no, mereka harus pindah. Yang tidak konsentrasi, mereka ketika saya bilang no dan no lagi, mereka pindah sendiri. Itu mereka tidak konsentrasi. Sampai mereka konsentrasi atau didapatkan 2 ronde ya. Jadi diadakan 2 ronde di sini. Cukup simpel dan juga cukup menarik bagi siswanya, seru. Nah, kemudian inti yaitu kita kembali ke model pembelajaran, di mana fase-fase model pembelajaran yang pertama adalah orientasi masalah. Nah, komik fisika ini saya gunakan di orientasi masalah, bukan di analisis, bukan di apa, tapi saya gunakan di orientasi masalah. Mengapa? Karena saya tidak memberikan masalah, tapi mereka sendiri yang mencari masalah dari komik fisika tersebut. Saya berikan link komik fisika dari PMM, kemudian mereka buka menggunakan akun belajar ID mereka, dan juga mereka membaca secara kelompok. Nah, jadi asal adik-adik tahu di sini di SMA Karangjaya ini ya, itu di luar itu sudah penampakan ya pohon sawit. Jadi banyak-banyak sawit dan juga banyak-banyak karet. Jadi sinyal itu antara timbul dan tenggelam. Tapi kalau untuk mendownload dokumen mungkin bisa ya. Dan juga saya juga sudah pernah menggunakan kuisis berbasis kertas, tapi ternyata loadingnya luar biasa. Jadi saya hanya sekali itulah, dan juga saya merencanakan menggunakan komik saja. Karena kita sesuaikan dengan situasi di sekolah yang akan kita hadapi. Nah, di sini mereka membaca sampai selesai. Setelah mereka membaca sampai selesai, kita sebagai fasilitator atau guru di kelas itu meminta siswa, apakah ada yang ditanyakan dari komik tersebut. Otomatis kan mereka membaca seakan-akan mereka ada di situasi itu, dan ada pertanyaan yang harus mereka ketahui di situ. Jadi di sini saya coba tadi ada 3 kelompok yang bertanya. Setelah itu tugas kita adalah mengorganisasikan peserta didik. Mengorganisasikan peserta didik itu dari 3 pertanyaan itu kita rangkum dan kita jadikan 1 pertanyaan saja. Jadi tidak banyak-banyak. Mereka sudah tahu apa yang ingin mereka ketahui di situ. Mengorganisasikan peserta didik, kita
intikan atau kita arahkan apa pertanyaan atau apa masalahnya, kemudian kita bagi kelompok dan juga kita beritahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Fase ketiga yaitu membimbing penyelidikan. Nah, di sini saya menggunakan LKPD berbasis live worksheet. Kalau sekarang itu memang luar biasa teknologinya ya. Kalau zaman dulu kita harus ngeprint, harus memberikan ke siswa, modalnya cukup besar. Nah, di sini saya menggunakan live worksheet, LKPD berbasis LKPD elektronik ya, LKPD. Di sini bisa kita warna-warnai, jadi tidak perlu mencari printer warna-warna, cukup kita belikan link saja. Mereka sudah bisa menjawab di sini, hasilnya akan langsung tampil ke akun kita sebagai guru. Ini banyak pertanyaan, tapi karena ini pemanasan global, saya lebih menekankan konsep. Jadi mereka eh, memilih-milih apa jawaban yang harus mereka lakukan. Cukup menarik mungkin ya, karena menggeser-geser katanya, kemudian mencocokkan kata satu kata lainnya. Di situ mereka akan diskusi. Setelah itu, setelah membimbing penyelidikan, mereka mengerjakan LKPD, maka saya fase keempat, meneruskan ke fase keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini ada kelompok yang ingin presentasi, saya tawarkan dan ada. Nah, di sini saya terapkan juga, saya membuka mungkin tidak tidak diferensiasi penuh ya, karena saya semuanya ikut karena mereka ini satu kesatuan. Ada visualnya di mana komiknya ada, ya komiknya itu bagus ke sisi visual siswa sehingga mereka tidak bosan. Kemudian ada sisi auditorinya, penjelasan saya saat mengorganisasikan peserta didik. Kemudian kinestetiknya, mereka harus diskusi, tanya jawab, kemudian presentasi di situ tampil semua. Nah, ketika mereka menyajikan hasil karyanya atau hasil dari LKPD-nya, LKPD mereka tadi, saya langsung lanjut ke fase terakhir dari model pembelajaran problem based learning, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi saya tidak mengarahkan, tapi mereka sendiri diskusi. Jadi kelompok lain akan bertanya mengenai atau mengarah ke pemecahan masalah yang awal diberikan. Jadi mereka diskusi antara mereka sendiri. Di akhir maka di penutup saya minta mereka menjabarkan kesimpulannya. Jadi mereka sendiri yang membuat kesimpulannya. Jadi di sini penuh kita sebagai fasilitator. Kita sulit di awal saja atau di awal membuat media, membuat RPP-nya, rencananya, kemudian merencanakan apa saja yang ingin kita lakukan. Kemudian pada saat penerapan kita hanya fasilitasi saja. Semuanya siswa yang andil dalam pembelajaran ini. Nah, kemudian di sini refleksi saya rekam ya. Ini refleksinya. Menggunakan platform Merdeka Belajar dan belajar itu menggunakan untuk bahan ajar yang diberikan oleh guru kami. Terima kasih Belajar ID. Oke, mereka sangat Dengan menggunakan mereka sangat antusias ya kemarin. Kemudian terima kasih. Sekian mungkin presentasi dari saya. Ya, kembali ke moderator. Baik, Silahkan. terima kasih Kak Siti Aulia yang telah menyampaikan materinya tentang penerapan media komik fisika berbasis Canva melalui PMM. Next, kita ke pemateri ketiga, yaitu Kak Devi Destiani SPD, selaku guru SMP Negeri 51 Oku Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan materi Ikam Betasam, implementasi kuisis, mode kertas, dan media pembelajaran interaktif menggunakan model pembelajaran TGT atau Thames Games Tournament di SMP Negeri 51 Oku. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini. Yang saya informasi, Ibu
Saparindi SPD selaku koordinator program studi pendidikan fisika. Yang saya hormati rekan alumni Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya, dan yang saya banggakan para mahasiswa yang menyempatkan hadir pada hari ini. Izin share screen-nya. Tampil, tampil. Lihat, Kak. Tampil, Bu. Oke, baik, judul saya sedikit izin berbagi praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah. Judulnya Ikan Betasam, di mana ikan betasam ini akronim ya, singkatan dari implementasi kuisis mode kertas dan media pembelajaran interaktif menggunakan model pembelajaran TGT, Teams Games Turnamen di SMP Negeri 51 Oku. Lalu, sedikit perkenalan ya. Nama saya Devi Destiani, SPD. Sekarang rezekinya mengajar mata pelajaran IPA di SMP Negeri 51 Oku. Sekarang alhamdulillah menjadi bagian dari 30 guru di Provinsi Sumatera Selatan sebagai sahabat teknologi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Dan alhamdulillah pernah menjadi juara 2 guru SDS LTP Inovatif Sumsel tahun 2021 sehingga mendapatkan piala dari gubernur. Nah, sedikit disclaimer ya, waktu mengikuti inovatif itu yang saya majukan adalah media latihan soal AKM, di mana ini sejalan dengan skrip saya tadi tentang soal-soal PISA. Mungkin adik-adik di sini sudah tahu kalau soal AKM itu sedikit banyaknya menyerupai soal PISA. Nah, selain itu, media yang saya ambil waktu itu ialah media yang dibuat menggunakan aplikasi iSpring. Dan fun fact-nya lagi, iSpring itu pertama kali saya kenal lewat dosen kita, Pak Taufik, lewat mata kuliah yang di Ampu. Jadi, materi-materi yang dipelajari di saat kuliah benar-benar terpakai walaupun sampai kita sudah lulus dari kuliah. Jadi semangat untuk adik-adik yang sedang bikin skripsi ya. Lanjut, kenapa sih saya mengambil tentang ikan betasam? Itu tentunya dilatar belakangi kondisi dan tantangan di sekolah saya. Kita tahu bahwa teknologi itu bisa mendukung proses pembelajaran dan memberikan dampak positif. Salah satunya untuk memotivasi siswa dalam belajar. Alhamdulillah di SMP kami, SMP Negeri 51 Oku, sudah memiliki beberapa fasilitas teknologi seperti Chromebook, laptop, proyektor, tablet, itu bantuan dari pemerintah. Namun ada kendala, berupa di daerah ini masih sering mati lampu, sehingga terkadang jaringan kurang stabil. Ada lagi kendala, tidak semua peserta didik memiliki handphone, walaupun punya handphone, ada yang tidak punya kuota, sehingga kalau mau suruh mereka yang yang membawa fasilitas handphone itu sulit. Sehingga saya berpikir ada sekarang aplikasi platform dari Quizizz yang namanya Quizizz mode kertas. Nah, ini yang saya gunakan. Selain dari kondisi sarana dan prasarana, ada kondisi yang dari siswa, di mana ketika kita melakukan pembelajaran yang monoton, serta asesmen akhir yang secara klasikal, misalnya buka buku sekian, halaman sekian, itu kan monoton sekali. Nah, peserta didik terkadang kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran yang terlalu monoton. Oleh karena itu, saya angkatlah media pembelajaran interaktif yang saya buat menggunakan aplikasi iSpring. Saya padukan dengan asesmen akhir kuisis mode kertas untuk asesmen individunya dan diintegrasikan lagi dalam model pembelajaran menggunakan model pembelajaran TGT, Teams Games Turnamen. Belum lah. Nah, ini kegiatan pembelajarannya, materi, karena saya mengajarnya IPA ya, bukan. Jadi kebetulan materi yang saya ambil ini sistem pencernaan manusia untuk fase D, model pembelajarannya tadi TGT. Oke, saya rincikan dulu aksi yang saya lakukan, yaitu membuat tentunya rancangan RPP ya, di mana isinya ada tiga kegiatan, pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Di pembukaan seperti biasa, adik-adik di sini mungkin sudah hatam ya, bagian pembukaan pasti dibuka dengan salam, menanya kabar, mengajak doa bersama. Terus untuk membuat fokus lagi peserta didiknya, kita ajak ice breaking. Dan kebetulan saya
ice breaking-nya cukup sederhana, cuma mengajak permainan tebak gambar untuk praktik baik kali itu. Lalu saya memberikan apersepsi dengan menampilkan gambar khas daerah Kabupaten Oku, seperti ikan bekasam, sesuai dengan judul plesetan sedikit tadi ya, ikan bekasam dan pepes tempoyak. Nah, guru dapat mengajukan pertanyaan pemantik. Kenapa sih ngambil makanan khas? Ini pasti makanan yang familiar di peserta didik saya. Sehingga ketika saya memberikan pertanyaan pemantik, akan lebih nyambung. Pertanyaan pemantik ini bisa dimulai dari pertanyaan sederhana, apa makanan kesukaanmu, apa yang kamu rasakan jika tidak makan, baru ditambah dengan pertanyaan yang sedikit meningkat, bagaimana sih makanan diolah bisa menjadi energi, kalian bisa melakukan aktivitas dan lain-lain. Selanjutnya, peserta didik pun disuruh memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, di bagian inilah saya akan menjelaskan bahwa pada kegiatan hari ini, model pembelajarannya adalah TGT, peserta didik akan dibuat dalam bentuk tim, ada penilaian secara tim, dan di akhir, bagian penutup ada penilaian individu menggunakan kuisis mode kertas. Nah, sebelum kita lanjut ke pemaparan, coba sambil ice breaking dikit ya. Kan tadi udah 2 pemaparan. Coba adik-adik di sini lanjut bahas dulu nih. Ada yang bisa tebak tak dari tebak gambar ini? Baris pertama, boleh open mic, boleh di chat. Ada yang tahu baris pertama ini? Gambar apa? Tebak gambarnya? Nggak ada yang bisa jawab? Oke ya, ini tebak gambar yang saya pakai. Yang di gambar pertama ini ada batu, jadi ini jawabannya patuhi peraturan sekolah agar naik kelas. Nah, ini ice breaking yang saya gunakan di kelas saat itu. Anak-anak peserta didik saat itu sangat tertarik, malah pengen nambah lagi gambar lain. Tapi kita lanjut ke apersepsi tadi ya. Oke, kita ke... Nah, kegiatan inti. Kegiatan inti model pembelajaran yang dipakai tadi TGT ada 4 poin penting. Yang pertama, penyajian kelas secara klasikal, biasa. Guru menyampaikan materi pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia. Yang kedua, pembentukan tim. Peserta didik belajar menggunakan media pembelajaran interaktif yang telah dibuat guru, MPI yang sudah saya buat, dan membahas materi bersama teman satu kelompok. Di mana kelompok yang dibuat harus heterogen, dicampur antara jenis kelamin dan kemampuan akademik siswa. Kita sudah punya tabungan nilai akademiknya sehingga bisa dibuat dicampur, jangan yang kemampuan tinggi semua tapi dibuat heterogen. Selanjutnya setelah mereka belajar menggunakan MPI, di dalam MPI juga terdapat kuis interaktif. Nah, inilah bagian games yang mereka kerjakan secara kelompok. Kalau biasanya menggunakan LKPD, LKPD-nya diganti dengan kuis interaktif yang ada di dalam MPI. Mereka bekerja sama dalam kelompoknya. Setelah mereka mengerjakan kuis interaktif, jawabannya itu skornya langsung terkirim ke email yang sudah didaftarkan oleh guru. Sehingga penilaian itu tersimpan. Selanjutnya, ini di sini ada sedikit gambar ya. Mereka sudah saya kelompokkan. Kami memakai fasilitas Chromebook, di mana Chromebook-nya peserta didik saya buat 5 kelompok, jadi hanya perlu 5 Chromebook. Ini kuota yang membatasi kuota. Jadi di sini turnamen antar kelompok. Turnamen antar kelompok menggunakan platform Quizzes yang dibuka lewat Chromebook. Peringkat secara langsung ditampilkan di depan kelas. Ini mungkin bisa lihat ya, ada gambar skornya. Untuk bagian penutup, peserta didik bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Peserta didik dan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan guru memberi kesempatan peserta didik bertanya tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Lalu peserta didik mengerjakan asesmen akhir. Nah, di sini asesmen akhirnya karena individu, kalau mau satu-satu punya handphone agak sulit ya. Oleh karena itu pakai mode kertas. Mode kertas dipilih karena adanya keterbatasan jaringan internet maupun perangkat teknologi dan dapat mengurangi pemakaian kuota internet karena hanya guru saja yang perlu kuota sebagai fasilitator. Guru menyampaikan tugas yang dikerjakan di rumah dan materi pertemuan selanjutnya. Terakhir, kelas ditutup dengan doa
bersama, dan salam penutup. Nah, ini tampilan MPI yang telah saya buat menggunakan iSpring. iSpring itu add-on di PowerPoint ya, aplikasi tambahan di PowerPoint. Jadi, kalian tinggal buat PowerPoint seperti biasa, memberi hyperlink seperti biasa, tapi ada add-on-nya untuk membuat bagian interaktif. Nah, seperti ini yang bagian interaktif ini saya buat menggunakan iSpring. Fitur-fiturnya ada persepsi interaktif, di mana nanti beda jawaban, soal selanjutnya akan berbeda. Terus metode interaktif, kuis interaktif, tipe soal beragam, dan video animasi. Nah, ini sedikit video. Jadi, formatannya dalam bentuk HTML5 yang bisa diakses ya. Beserta didik. Ini tampilannya. Nah, ini tampilannya. Ada bagian menu yang bisa dibuka seperti PowerPoint biasa ya. Nah, di sini persepsi beda jawaban nanti akan memunculkan Jadi kau dikirim duit dari uang tua kau, cak mana ya? Hendak kata itu. Langsung kadang-kadang sempal. Ini juga bisa dipilih mau materi yang mana dulu. Nggak udah tengok lagi. Ini tipe soalnya. Ngirim ada bukti di transaksi sudah. Tujuh ambil. Tipe soal ada yang benar salah, ada yang menjodohkan, jadi bisa ditarik Tidak lagi yang masuk. teksnya, 58. Benar, ditarik ke sini. Ada tipe soal hotspot, menunjuk gambar, Makin gini. menyusun, dan lain-lain. Nah, menjodohkan. Nah, bisa direview nilainya. Ini proses pembelajarannya. Saat proses pembelajaran dibuat berkelompok secara tim, nilai secara real time ditampilkan di depan kelas. Nah, kelompok nilai tertinggi haruskan. Ini asesmen akhir. Dulu sabar, ya dulu kak. Udah mulai. Itu asli kan? Nah, refleksi dengan adanya kegiatan praktik baik ini, guru dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan cara yang menarik, sehingga proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Hasil nilai asesmen akhir yang baik menunjukkan cukup efektifnya implementasi kuisis mode kertas dan media pembelajaran interaktif menggunakan model pembelajaran TGT, Teams Games Tournament. Dampak positif bagi guru, dampak positif bagi peserta didik, meningkatkan motivasi belajar, menumbuhkan jiwa kompetitif. Untuk bagi guru, tentunya meningkatkan profesionalisme guru. Untuk sekolah, ketika hasil belajar siswa baik, profesional guru meningkat, maka mutu sekolah juga akan meningkat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Kak Devi Destiani atas pemaparan materinya. Next, ke pemateri selanjutnya ada Kak Gede Mudita Edi Putra SPD selaku guru SMPN 2 Semandawai Timur Kabupaten Oku Timur dengan materi inovasi pembelajaran, basis proyek, dan entrepreneurship dengan pemanfaatan limbah organik dan anorganik. Untuk penjelasan lebih detail kepadanya, dipersilahkan. Aduh. Terima kasih kepada moderator sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada kami. Izin share screen. Apakah suaranya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Saparini dan Prodi Pendidikan Fisika yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi praktik baik dalam momen ini. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan narasumber yang telah berkolaborasi dalam di kegiatan kali ini. Salam kenal semuanya teman-teman. Saya Gede Mudita Edi Putra, guru SMP Negeri 2 Semlei Timur. Kebetulan jarak kita itu tidak terlalu jauh, seangkatan 2016, jadi pendidikan fisika angkatan 2016, baru lulus di tahun 2020. Jadi kalau dihitung baru tahun ketiga mengajar di sekolah. Kebetulan di sekolah ditugaskan mengampu 2 mapel IPA dan prakarya. Dalam kali ini topik yang saya ingin ceritakan kepada teman-teman adalah bagaimana kalau dilihat dari statistik ini kebanyakan angkatan 2021 kemungkinan lagi proses mencari ide bagaimana menyusun tugas akhir seperti itu. Topik yang ingin saya sampaikan yaitu belajar membuat pembelajaran yang lebih relevan dan menyenangkan melalui pembelajaran berbasis proyek dan entrepreneurship dengan pemanfaatan limbah organik dan anorganik. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan pembelajaran berbasis STEM dan penelitian. Model pembelajaran yang saya gunakan di semester kemarin, ini kebetulan di semester kemarin itu menggunakan project based learning. Kita sebagai pendidik atau sebagai guru tentu di awal perlu memahami untuk mengakomodasi pembelajaran yang seperti ini, kita di awal perlu memahami dan mengenali potensi yang ada di sekolah kita itu seperti apa. Ini sebagai membuat gambaran kepada kita kemana arah proyek dan materi yang akan kita bahas seperti itu. Nah, kebetulan di sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka, sehingga mulai dari materinya itu bisa disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari modul project-nya. Jadi kita sebagai guru di awal perlu mempersiapkan modul project siswa yang memberikan panduan berupa pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana mereka nanti akan bekerja. Nah, mungkin topik saya kali ini lebih ke pembelajarannya yang kalau dari narasumber sebelumnya itu luar biasa sekali dari Bu Kak Anggi, Ibu Siti dan Kak Devi. Jadi dia berbasiskan mengakomodasi pembelajaran TIK di dalam kelas. Gitu. Nah, karena sekarang ada belajar ID, sangat membantu bagi peserta didik dan khususnya bagi guru juga dalam membuat pembelajaran yang online seperti itu. Nah, ini salah satu modul yang saya susun untuk pembelajaran. Di sini konteksnya pembelajarannya dibasiskan dengan entrepreneurship dan pendekatan menggunakan metode ilmiah. Seperti di pertama kita memberikan pertanyaan mendasar atau pertanyaan pemantik kalau dulu dikenal persepsi, seperti apa yang memotivasi untuk menggali pemahaman awal peserta didik mengenai proyek yang akan kita lakukan seperti itu. Sampai karena diintegrasikan dengan
entrepreneurship. Jadi kita memotivasi mereka, siapa sih wirausaha-wirausaha yang sudah berhasil di bidang tersebut, seperti itu. Apa yang jadi solusi yang mereka selesaikan, siapa yang diuntungkan, seperti itu. Sampai bagaimana tahapan mereka membuat usahanya, seperti itu. Terus kita memberikan studi kasus kepada peserta didik. Kebetulan karena di sini saya mengajar SMP, jadi studi kasusnya tidak terbuka, tidak dari peserta didik sendiri yang mencari idenya, tapi kita memberikan rambu-rambu pembelajaran kemana arah proyek yang harus mereka kerjakan, seperti itu. Di sini membahas tentang pupuk organik, ya. Jadi kita memberikan studi kasus kepada mereka, kita memberikan rambu-rambunya. Nah, kalau anak SMP perlu diberikan rambu-rambu karena kalau tidak bisa kemana-mana arahnya, seperti itu. Namun hanya saja kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang mengarah untuk mereka berpikir kritis. Seperti apa sih informasi yang di atas, membimbing mereka untuk bereksplorasi dan penyelidikan berupa pertanyaan-pertanyaan. Terus membimbing mereka untuk berkolaborasi. Sebagai guru kita harus memastikan setiap didik itu mendapatkan kelompok sesuai dengan karakter, gaya belajar, dan jarak antar rumahnya itu perlu dipertimbangkan. Seperti apa masalah yang akan kamu selesaikan, inovasi untuk menyelesaikan masalah tersebut tuh solusinya apa gitu. Bagaimana solusimu bekerja sampai menghasilkan sebuah ide dan mereka diibaratkan sebagai pengusaha. Apa permasalahan yang akan mereka pecahkan dan kita kaitkan dengan materi yang kita ajarkan. Nah, sampai mereka membuat suatu produk atau karya seperti itu. Mereka menamai produknya apa, kompetitornya siapa, harga jualnya berapa, seperti itu. Sampai promosinya bagaimana, seperti itu. Jadi kita uraikan sedetail mungkin dalam berupa pertanyaan sehingga mereka ketika baca pun sudah mengerti apa yang mereka kerjakan, akan mereka kerjakan, seperti itu. Di tahap akhir ya mempresentasikan ide usahanya. Itu kalau dari segi modul yang perlu kita persiapkan. Nah, di sini saya juga menggunakan website pembelajaran. Ini sangat membantu sekali sebagai guru dan siswa untuk membuat, kalau sebagai guru itu supaya administrasi pembelajaran kita tuh rapi, seperti itu. Jadi tidak bakal hilang karena tersimpan di cloud, ya, di drive, seperti itu. Sebagai siswa kita bisa menyediakan materi yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi secara real time bisa kita ubah kapanpun, akan berubah di tampilan siswa, seperti itu. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan Google Site yang gratisan aja yang tersedia di Belajar ID. Kalau Bapak Ibu guru dia dapat Belajar ID yang bisa mengakses fitur-fitur Google secara yang gratis, seperti itu. Nah, sintak yang kedua di PJBL ini ada yang namanya mendesain perencanaan produk. Jadi sebagai guru kita perlu memastikan setiap peserta didik itu mendapatkan kelompok sesuai dengan, karena kecenderungan siswa SMP ini dengan gengnya gitu. Kita harus paham benar kalau dia nggak sama gengnya atau gimana, kalau kita pisah gitu, proyeknya nggak bakal jalan, seperti itu. Makanya kita perlu memahami bagaimana karakter siswa kita, seperti itu. Selanjutnya sintak yang ketiga adalah membuat jadwal proyek. Kita sebagai guru hanya menentukan kapan mereka harus mulai, kapan mereka harus berakhir, seperti itu. Untuk tahapannya mereka mendiskusikan antar kelompok mereka. Jadi setiap kelompok bisa berbeda tahapannya. Namun kita menentukan kapan mereka harus awal dan kapan mereka harus berakhir proyeknya, seperti itu. Selanjutnya adalah karena kebetulan di sini topiknya itu adalah pengolahan bahan limbah, jadi kita memfasilitasi peserta didik bagaimana mengarahkan mereka itu untuk dapat membuat suatu produk atau karya yang memiliki nilai ekonomi gitu, atau diminati oleh pasaran. Terus di zaman sekarang dengan pesatnya perkembangan teknologi, pengumpulan tugas pun kemarin saya bervariasikan, mereka bisa menggunakan media sosial apa saja, mereka bisa menggunakan aplikasi apa saja, ada mereka bentuk Canva, ada praktik lapangan, ataupun mereka mau presentasi. Presentasi di sini mereka bisa menemui kita kapan saja,
Jadi mereka langsung lisan seperti itu, hanya saja yang repotnya di sini, kalau kemarin yang saya alami, kadang kita lagi sibuknya, ada kegiatan lain, siswa menemui kita. Nah, itu resiko yang harus kita ambil. Gitu. Tahap selanjutnya, sintaks selanjutnya adalah memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Jadi ada beberapa kegiatan di sini. Pertama, gunanya memonitor ini, kita sebagai guru memfasilitasi setiap kelompok apakah di antar kelompok itu ada masalah sehingga proyeknya nggak jalan, kenapa nggak sesuai tahapan, itu kita harus tahu satu-satu benar. Nah, karena siswa SMP sekarang sudah aktif menggunakan media sosial, jadi saya mengubah Instagram itu menjadi e-learning pembelajaran. Jadi saya ubah Instagram itu sebagai e-learning pembelajaran. Jadi mereka mendokumentasikan segala bentuk produk mereka dari proses awal sampai akhir dan tugas-tugasnya itu dikomentasikan dan kita publikasikan di Instagram seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga dapat memonitor. Jadi kalau di semester kemarin saya memberikan tugas dan tantangan juga kepada mereka untuk membuat tahapannya bagaimana mereka membuat produknya. Seperti dalam contoh video ini yang diupload di YouTube, mereka membuat pupuk organik cair gitu, karena di daerah sekitar sini karena daerah pertanian, jadi kita arahkan ke seperti itu. Jadi siswa-siswa sekarang itu cukup kreatif. Mereka hanya saja perlu kita berikan tutorial menggunakan aplikasi apa, cara ngeditnya gimana. Contohkan sekali aja mereka sudah bisa membuatnya sendiri gitu. Jadi penguasaan IT-nya sangat cepat seperti itu. Selanjutnya, sintaks selanjutnya adalah menguji hasil. Jadi di sini di tahap ini guru itu memfasilitasi peserta didik untuk membuat beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu mempresentasikan dari ide usaha mereka. Jadi dari modul project itu mereka kembangkan menjadi sebuah produk, mereknya apa, harganya berapa, harga jualnya itu maksudnya, tujuan konsumennya siapa, kompetitornya siapa, dan promosinya bagaimana. Seperti itu. Berisik banget ya. Nah, ini salah satu dari kegiatan di menguji hasil, yaitu kegiatan pameran produk. Ini suatu pengalaman yang berharga dan bermakna bagi saya dan bagi siswa tersendiri, karena mereka dapat berinteraksi secara langsung kepada pengunjung, layaknya antara penjual dan pembeli. Jadi mereka itu menjelaskan bagaimana menawarkan suatu produk, bagaimana produknya bekerja seperti itu. Ini bagi pengunjungnya yang yang berpikir untuk berpikir kritis siswa, itu pertanyaannya sangat bagus gitu. Karena kemarin ada beberapa pengunjung kebetulan dari penerbit buku seperti itu. Jadi mereka bertanya, latar belakang kamu membuat seperti ini apa gitu, tujuan apa gitu. Gunakannya gimana? Kok bisa kamu bikin seperti ini, itu gimana? Seperti itu. Jadi ini melatih bagaimana peserta didik itu untuk berpikir secara kritis. Ini seperti pameran-pameran pada pegelaran keilmiahan seperti itu. Kalau pertanyaannya dari pengunjung seperti itu akan membangun bagaimana siswa akan berpikir kritis seperti itu.
Selanjutnya adalah tindak lanjut dari pembelajaran ini. Tentu tidak semua siswa atau peserta didik kita rekomendasikan atau kita fasilitasi ke sini. Kita sebagai guru tahu mana yang memang potensial seperti itu. Nah, ada salah satu dari tim kami yang sampai tahap hasil untuk mengikuti kompetisi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Itu mengambil judul dari pembelajaran yang kita angkat seperti itu, Rambusati, sebuah teh celup dari daun rambusa sebagai solusi untuk mencegah penyakit diabetes dan mengurangi komplikasi penyakit seperti itu. Nah, ini memang tidak semua siswa itu bisa kita fasilitasi. Namun kita tahu, oh ini yang potensial itu. Kita rekomendasikan dan kita bimbing. Juga berkolaborasi dengan Layanan Sains BRIN kemarin dengan Laboratorium Kimia Lanjut tingkat 2 di Puspetek Serpong. Jadi mereka bisa berkolaborasi dengan pihak luar seperti itu. Selanjutnya, karena mungkin teman-teman di sini pada lagi proses bagaimana mencari ide untuk tugas akhirnya, kita bisa melihat di sekeliling kita seperti itu. Apa yang memang topik atau potensi di sekitar kita kaitkan ke dalam pembelajaran. Karena kebetulan saya berada di SMP dan IPA, itu bisa luas, bisa ke biologi, kimia, dan fisika, gitu. Salah satunya dari topik pembelajaran yang kemarin itu dari modulnya itu saya buat tulis misalnya pengembangan modul ajar SMP 7 pada materi pencemaran lingkungan berbasis pengolahan limbah plastik menjadi paving block. Jadi paving block itu diolah menjadi plastik di SMP Negeri 2 Sumedang Timur. Nah, sintak yang terakhir itu adalah evaluasi pengalaman belajar. Di sini teman-teman saya yakin udah untuk mempelajari di bidang teknologi itu tidak seperti dulu, akses itu sangat mudah. Namun di sini saya memperoleh bagaimana respon mereka terhadap pembelajaran kita itu menggunakan Google Form dari Belajar ID dan mengetahui seberapa mengenal sih mereka tentang cara mengajar kita seperti itu, seberapa paham gitu. Saya juga menggunakan Sumatif akhir semester menggunakan Google Form. Sebenarnya banyak lagi aplikasi-aplikasi yang ada yang bisa digunakan seperti Quizzes atau Kahoot dan lain sebagainya seperti itu, atau Wordral. Jadi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam mengadopsi pembelajaran yang berbasis proyek dan entrepreneurship. Yang pertama, kita sebagai guru perlu mengenali potensi yang ada di daerah kita. Yang selanjutnya itu modifikasi tujuan dari CP seperti itu, atau capaian pembelajaran ini. Yang selanjutnya adalah mengembangkan modul proyek siswa. Ini untuk memudahkan kita dalam membimbing peserta didik. Selanjutnya memfasilitasi siswa, setiap siswa itu supaya mendapatkan tim di kelompoknya. Yang terakhir itu memberikan ruang kepada siswa untuk berinteraksi selayaknya penjual dan pembeli. Dan kalau memang ada yang potensial, itu kita bisa rekomendasikan untuk mengikuti kompetensi keilmiahan. Itu saja dari cerita saya kali ini. Bagi teman-teman yang memang sekarang lagi duduk di bangku perkuliahan, itu bisa mengeksplor banyak hal, silahkan pelajari, apalagi dari media-media yang sudah disampaikan dari narasumber sebelumnya, itu sangat kreatif dan bagus-bagus sekali, itu bisa teman-teman adopsi. Jangan jangan patah semangat, karena di zaman sekarang kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja, bisa memperoleh pembelajaran itu tidak harus datang ke tempatnya seperti itu. Itu saja yang saya bagikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu, ialah sesi Q&A atau sesi tanya-jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau bisa bertanya lewat kolom chat.
Baik, kepada Kak Lintang Aulia Kurniati dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ada dua pertanyaan untuk Ibu Siti Aulia sama Mbak Devi. Jadi yang pertama untuk Bu Siti Aulia, bagaimana sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak untuk pemateri yang sudah memberikan material yang sangat luar biasa pada hari ini. Sudah sangat memberikan impact yang sungguh luar biasa untuk kami di mahasiswa program studi pendidikan fisika ini yang begitu inspirasi, yang benar-benar inspirasi kita. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Itu bagaimana sih tips dan trik membuat desain dan menyusun struktur naratif dalam komik yang berbasis PBL, sehingga nantinya itu dapat memperkuat kemampuan siswa dalam merencanakan pendekatan penyelesaian masalah, serta mengevaluasi hasil dan solusi yang dihasilkan. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Terus untuk pertanyaan yang kedua itu untuk Mbak Devi Destiani, itu bagaimana penerapan mode kertas dari platform Quizizz ini sendiri dapat memfasilitasi proses penilaian dan umpan balik instan bagi siswa, sambil di sisi lain itu dapat mempertahankan elemen interaktif yang menarik dan mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, bisa langsung dijawab kepada kakak-kakak tadi yang sudah ditanyakan. Terima kasih Dek Lintang ya, Lintang Aulia atas pertanyaannya. Bagaimana tips dan trik membuat komik kanva lah intinya ya. Eh, di sini tips dan triknya tadi sudah dijabarkan ya, di mana tipsnya yaitu kita desain dulu menggunakan storyline ya, bentuk storyline-nya kita buat. Untuk aset-asetnya sudah saya kirim di chat ya. Jadi kalau ada adik-adik yang berminat, silahkan untuk menggunakannya, membuatnya. Dan juga jika ada adik-adik yang ingin lebih kreatif lagi mengembangkan komik Canva ini, ya sangat baik ya. Mungkin izin share screen terlebih dahulu menunjukkan apa namanya storyline-nya. Bisa terlihat di sini. Oke. Dalam mendesain komik pelajaran ini kita tidak bisa asal-asalan ya, atau kita harus membuatnya secara sistematis. Nah, di sini secara sistematis ini kita tentukan dulu topik apa yang ingin kita jabarkan. Kemudian tujuan pembelajarannya apa yang ingin kita dapatkan. Jadi mereka misalkan ini memahami pemanasan global dan akibatnya. Nah, dari sini kita tuliskan sinopsisnya. Kita buat cerita ini supaya mereka apa namanya ya? Mereka ini kan kita bisa rasakan dampak pemanasan global. Cuman kalau kita apa namanya kita bertanya, mereka juga bingung dengan istilah pemanasan global ini yang bagaimana seperti itu. Jadi tugas kita sebagai pendidik itu menampilkan di komik tersebut ya apa sih permasalahan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, di sini ditampilkan. Nah, di sini setelah kita buat, nah ini kita tampilkan kalau di komik itu tidak keluar masalahnya ya, tapi yang keluar itu adalah percakapan, percakapan secara logis yang berkaitan dengan apa yang ingin kita pelajari di kelas seperti itu. Jadi biarlah mereka menimbulkan pertanyaan sendiri dengan membaca soal komik ini, misalkan seperti yang ini saya tampilkan ada es teh di mana
dengan batu es yang banyak. Ketika itu mereka karena sibuk berbicara, jadi esnya mencair seperti itu. Jadi dilihat di situ. Kemudian dengan percakapan itu juga agak apa namanya, agak disambilin dengan percakapan pada saat pembelajaran. Jadi di situ ada isinya. Setelah itu, maka tugas kita sebagai fasilitator meluruskan karena mereka banyak yang berpikir saja ini yang bagaimana ya, emang apa dampak pemanasan global ini kalau dari segi luasnya seperti itu. Mereka ada yang bertanya, kalau misalkan pemanasan global ini apa namanya, apa dampak pemanasan global ini secara di bumi ini misalkan. Ini kan pemanasan global dari sisi ST saja yang saya tampilkan. Seperti itu. Jadi banyak-banyak lagi untuk permasalahan yang ditampilkan tetapi tidak dalam bentuk pertanyaan di komik ya. Yang ditampilkan itu adalah permasalahan dari sisi situasinya seperti itu. Eh, dan juga untuk proses penyelesaian masalah, saya gunakan proses penyelesaian masalah itu menggunakan LKPD dan diskusi. Jadi komik ini hanya sebatas apa namanya, pencari masalah atau orientasi masalah. Jadi meluruskan masalah tersebut. Kalau biasanya kita di PBL itu adalah kita tampilkan video. Kalau saya pas PPG kemarin ya, saya tampilkan video atau misalkan kalau sulit internet atau sulit proyektor kita tampilkan gambar. Kemudian kita kasih pertanyaan pemantik. Nah, di situ yang kadang sulit siswa untuk pertanyaan pemantik. Mengapa dia tidak diajak dalam situasi yang diinginkan? Kalau di komik, kita bisa gambarkan situasi yang kita ingin supaya mereka berpikir ke arah sana. Seperti itu. Dan juga ketika apa namanya mereka membaca percakapan, oh ini tentang ini yo panas 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 udara seperti itu. Mereka kan apalagi di Muratara ya, pemikiran yang seperti yang nama istilahnya pemanasan global mereka tidak mengerti. Jadi di situ saya tampilkan secara real kalau untuk kita bermain peran atau praktek itu saya rasa menghabiskan waktu ya, menghabiskan waktu dan juga kita masih perlu merencanakan dialognya. Kalau di sini kita cukup mendesain komiknya. Untuk tips dan trik tadi kita menggunakan storyline, kita apa mungkin kalau misalkan adik-adik berminat silakan untuk di pengembangan ya. Kalau pengembangan itu kan biasanya R&D, Research and Development. Nah, di situ biasanya ada validasi isi, validasi apa ya? Nggak lupa. Validasi isi dan validasi pakar biasanya dan juga itu diadakan 2 kali di siklus. Nah, itu bisa adik-adik validasi kata-kata. Biasanya kalau saya sebagai pendidik itu agak sulit di pemilihan kata karena kita harus memilih kata yang seefisien mungkin. Tidak boleh seperti kita berbicara seperti ceramah panjang di kata-kata itu siswa akan cepat bosan. Nah, jadi pada saat kita sudah pemilihan kata, bisa juga minta validasi pakar, yaitu dosen-dosen. Kalau saya R&D semester pas S1 kemarin, itu saya minta validasi pakar di Pak Sardi dan juga Pak Ketang dan juga Bu Nelir. Ya, itu bisa validasi. Jadi di sini gambar-gambar juga bisa minta validasi dosen-dosen seperti itu. Jika jika ada yang kurang di komik itu bisa minta validasi dan juga kita bisa validasi langsung ke siswanya. Apakah nyambung cerita yang kita inginkan dengan yang dipikirkan siswa tersebut. Itu saja. Jika ada masih pertanyaan, disilakan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Kak Siti Aulia atas jawabannya. Bagaimana Kak Lintang? Oke, mungkin kita next ke pertanyaan berikutnya. Adakah yang ingin bertanya? Baik, kepada Dea dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya kepada Kak Anggi,
Seperti yang sudah diketahui bahwa membuat edugame dalam pembelajaran tidaklah mudah. Nah, yang Dea ingin tanyakan, apa saja tantangan yang kakak hadapi dalam membuat edugame dalam pembelajaran? Terima kasih. Langsung dijawab ya, moderator? Bagaimana? Langsung dijawab ya. Ya, Ya, Kak. jadi untuk Dea, kesulitan kita itu sebenarnya sih mau atau tidak mencoba. Jadi kalau teringat kata pembimbing saya kan dahulu Pak Ketangan Pak Dirman, skripsi yang baik adalah skripsi yang dikerjakan. Jadi sebenarnya tidak ada skripsi yang terlalu baik, terlalu jelek, tidak ada, yang penting dikerjakan. Nah, jadi permasalahan kalau bikin multimedia itu, kalau main games, itu sebenarnya sih mau mengikuti alur prosesnya, karena memang alur prosesnya panjang. Dan juga ya tadi ya harus telaten juga. Nah, tapi bukan berarti susah. Sebenarnya insya Allah mudah kalau misalnya yang penting itu dikerjakan dari sesuai dengan instruksinya, karena memang di internet banyak loh. Sebenarnya konstruk itu bagaimana cara pembuatannya, bagaimana cara step by step-nya, mau sistem apa. Bisa juga kita gunakan sebagai media pelajaran berbasis drill, bisa juga sebagai game, bisa juga sebagai kuis. Nanti ya adik-adik sekalian juga bisa sesuai itu. Yang penting tantangan terbesarnya itu yang penting dikerjakan. Dan memang yang paling sulit itu kadang-kadang seperti codingan ya, mungkin kalian juga belajar LDAS, codingan itu terkadang ada yang salah, fatal, bisa merubah semuanya. Makanya itu semuanya harus kuat mentalnya saja sih sebenarnya. Yang penting niatnya luruskan, yang penting selesai. Jadi kadang memang ketika kita sudah mau selesai, mau tak mau kita harus ulang dari awal, kerjakan saja. Saja sih dari saya. Boleh kalau kurang jelas boleh ditanya lagi. Baik, terima kasih kepada Kak Anggi atas penjelasannya. Baik, next question. Adakah lagi yang ingin bertanya? Oke, karena sembari menunggu yang bertanya, boleh nih Kak, aku ingin bertanya Kak kepada Kak Devi Destiani tentang implementasi kuis model kertas dan media pembelajaran interaktif menggunakan model pembelajaran TGT. Bagaimana Kakak memastikan bahwa penggunaan kuis ini model kertas tetap relevan dengan prinsip-prinsip model pembelajaran TGT? Dan bagaimana Kakak dapat mengorganisasikan kegiatan kelas ini dalam format TGT? Atas pertanyaannya, untuk model kertas itu kan digunakan sebagai asesmen akhir. Tapi dalam kegiatan pembelajarannya tetap dilakukan menggunakan media pembelajaran interaktif dan juga adanya quizzes mode biasa menggunakan Chromebook tadi diimplementasikan. Tapi penggunaan quizzes mode kertas ini sangat bermanfaat untuk individu disesuaikan dengan kondisi di sekolah kami. Karena untuk perangkat HP itu tidak semuanya punya anak SMP ya. Untuk bawa HP ke sekolah itu tidak semuanya punya, dan maupun ada HP mungkin tidak punya kuota. Nah, dengan pemanfaatan mode kertas itu hanya perlu guru yang perlu kuota dan handphone sebagai fasilitator. Untuk asesmennya ini nilainya kan langsung muncul di depan kelas sehingga diharapkan meningkatkan jiwa kompetitif
peserta didik, mereka melihat nilainya secara real time di depan kelas. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Boleh? Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Dapat dipahami. Next question, adakah lagi yang ingin bertanya? Boleh dikirim di kolom chat pertanyaannya. Ada lagi nih Kak yang ingin bertanya dari Tisa Ramadona. Izin bertanya ke Kak Gede, bagaimana Kak Gede Mudita Edi Putra merencanakan untuk mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dengan kewirausahaan menggunakan limbah organik dan anorganik dalam kurikulum pendidikan. Baik, izin menjawab ini Tesi Ramadona ya. Karena kebetulan kakak di SMP, jadi tidak menjurus langsung ke fisika seperti itu. Hanya saja kita sebagai pendidik memang perlu sekali mengenal potensi-potensi lokal dan kita akomodasikan ke dalam ruang kelas seperti itu. Dan kita kaitkan dengan pembelajaran. Nah, tentu di awal kita perlu mengetahui capaian pembelajaran apa sih di fase yang kita ajarkan itu apa-apa aja CP-nya kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, kita susun. Nah, sekarang di kurikulum sekarang itu sekolah dibebaskan untuk menyusun kurikulumnya sendiri seperti itu. Termasuk guru juga dibebaskan untuk mengembangkan segala hal dalam pendidikan. Hanya saja kita sebagai pendidik itu tetap beracuan pada capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Nah, adapun yang kita lakukan untuk menerapkan pembelajaran ini, kita bisa mencari referensi dengan profesor YouTube gitu. Seperti kalau dulu, kalau belajar perubahan fisika, perubahan kimia, kita kan dihadapkan dengan masalah-masalah yang memang kayak es mencair dan masalah-masalah yang memang udah biasa seperti itu. Gimana kalau kita memanfaatkan potensi lokal yang ada di tempat kita? Seperti kalau di tempat kakak itu banyak sekali yang namanya sawah sih gitu. Sawah itu kan menghasilkan yang namanya sekam padi ya. Nah, kita bisa mengajarkan dengan membuat proyek briket seperti itu. Briket, jadi di sana bisa belajar perubahan fisika sama perubahan kimianya lewat proyek tersebut. Nah, kita bisa integrasikan dengan entrepreneurship. Apakah produk yang dihasilkan itu menjerumus ke memiliki nilai ekonomi seperti itu. Nah, kenapa kita bisa kaitkan itu kan kalau perubahan fisika berkaitan dengan perubahan wujud, kalau kimia dia berkaitan dengan pembakaran dan sebagainya. Nah, itu bisa kita integrasikan yang seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik memang harus harus lebih banyak-banyak mencari referensi seperti itu. Kita bisa memanfaatkan YouTube ataupun sumber-sumber lainnya atau dari pengalaman pribadi kita kemas menjadi pembelajaran dan kita sampaikan di ruang kelas. Ini akan membuat pembelajaran itu menjadi lebih relevan dengan kondisi di lingkungan kita dan bisa membuat strategi yang memang gimana mereka bisa terlibat secara langsung dalam pembelajaran seperti itu. Nah, terus dengan limbah organik dan ya ini banyak sekali di tempat kita, seperti kalau pembelajaran yang semester kemarin untuk limbah anorganik itu membuat paving blocknya diolah menjadi
plastik itu diolah menjadi paving block itu pada topik pencemaran lingkungan. Nah, jadi mereka dari kegiatan itu bisa belajar yang kita bawa ke ruang kelas seperti itu. Nah, sama seperti dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, ya kita harus membuat yang namanya sistematis seperti yang dijelaskan oleh Bu Siti, Bu Depi, apalagi semuanya hampir rule-nya hampir sama seperti itu. Jadi kita harus memahami materi yang apa akan kita ajari terlebih dahulu seperti itu. Itu kalau dari saya pribadi. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Adakah lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, berarti pertanyaan bisa merupakan last question pada sesi tanya jawab kali ini. Semoga hari ini banyak ilmu yang didapatkan dan tentunya bisa bermanfaat dalam kehidupan. Terima kasih kepada seluruh audiens yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Pendidikan fisika unggul akreditasinya, jangan lupa nugas every time. Terima kasih atas perhatiannya and see you next time. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Pepio Nalia Putri yang sudah memandu sesi sebelumnya. Dan juga terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah memberikan materi yang sangat menarik dan keren. Acara selanjutnya yaitu doa. Kepada Saudara Muhammad Putra Aririansa, saya persilakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, hati dan jiwa kita, serta mengucap syukur atas kegiatan yang telah kita laksanakan pada hari ini. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, dan bagi yang non-Muslim disilakan untuk menyesuaikan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini, kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang telah kami laksanakan ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, acara ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahmi antar peserta dan anggota yang terlibat pada acara ini, sekaligus meningkatkan kompetensi kami. Untuk itu ya Allah, dengan telah berakhirnya acara ini, kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan di antara kami. Tanamkan sifat rahmat dan rahim-Mu kepada kami, sehingga kami dapat berkiprah dalam pembangunan bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada Saudara Arif. Acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang berkesempatan hadir. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin pamit.
lanjut ngajar dulu. Terima kasih, Kak. kesempatannya ya adik-adik. Semuanya. Semoga sukses ya. Izin live dulu. Ya, semoga sukses semuanya. Ya, skripsinya Sampai selesai ketemu semua. sebagai guru. Lupa itu. Terima kasih. Calon-calon guru masa depan. Terima kasih. Aduh, ya Allah. Terima kasih. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nuh.